Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat terus belajarnya dari hari ini sampai akhir hayat. Oh iya, kita mau belajar ya. Ini kan belajar itu salah satu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu harusnya diawali dengan doa agar berkah. Kita berdoa ya sama-sama agar pembelajaran kali ini berkah. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana? Tadi udah ngedengerin sedikit ya tentang ibu ya. Jadi maunya ibu gimana ke depannya, apalagi kalian juga bukan hal aneh juga ya dengan cara seperti ini, belajar dari rumah. Karena kan waktu di SMP masih dapat ya gitu. Tapi pastinya tentu ada bedanya karena sudah beda sekolahnya ya. Sekarang sudah di SMA dan ikutilah aturan yang diinginkan oleh bapak dan ibu guru yang bersangkutan. Oke, ya jadi di matematika wajib ya, sebenarnya walaupun namanya matematika wajib, nggak wajib sih hukumnya ya. Semua mata pelajaran ya wajib dipelajari. Nah, di matematika wajib untuk kelas 1 tahun ini masih sama sepertinya dengan tahun sebelumnya yang menggunakan kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Ada sekitar 6 bab, yaitu terbagi menjadi semester 1 dengan total 4 bab dan semester 2-nya ada 2 bab. Nah, semoga kita bisa menyelesaikan 4 bab di semester 1 ini. Nah, untuk bab pertama yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bisa kalian lihat ya di layar. Oh ya, mungkin sebelumnya ibu juga minta maaf kalau tulisan ibu mungkin kayak anak TK di sini karena pen tablet ibu ya murah meriah aja. Jadi mau sebagus apapun ibu berusaha nulis ya belok-belok lah ya sedikit gitu. Oke. Nah, ada dua kompetensi dasar di mana masing-masing itu berbeda. Yang pertama 3.1 itu untuk KD pengetahuan, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Jadi di sini yang digarisbawahi linear satu variabel. Tahu linear ya? Apa? Pangkat 1. Terus satu variabel ya berarti variabelnya cuma satu aja, hurufnya cuma satu. Dengan persamaan dan pertidaksamaan. Ya, kalau persamaan berarti pakai sama dengan, pertidaksamaan berarti pakai tanda ada 4 nanti di sini, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan aja, nggak usah banyak-banyak ya, gitu. Terus pertidaksamaan linear aljabar lainnya ya, aljabar. Jadi banyak banget ya model kamu harus bisa dalam bab ini. Yang pertama kuasai aljabar, tentunya aljabar sudah kamu kuasai dari SMP, dan aljabar itu adalah dasar banget. Terus kalau yang berikutnya ada persamaan dan pertidaksamaan linear. Jadi kalian udah pernah belajar ya
persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel, gimana aturan-aturannya, kalau dibalik tandanya gimana, kayak gitu ya. Semoga aja sih masih ingat. Nah, kemudian KD yang kedua 4.1 ini merupakan KD keterampilan. Nah, jadi MTK tuh juga ada keterampilannya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Intinya sih kamu bisa ngerjain soal-soal yang ibu berikan sih. Dan nanti juga ada kita menggambar grafik. Nah, grafik ini itu keterampilan banget ya. Jadi kamu bisa nggak sih gambar grafik fungsi dari nilai mutlak? Oke, kira-kira dari sini kayak tanya lah ya, masih jelas ya kan, karena ini belum materi. Ya, untuk pertemuan awal kita kayaknya santai aja dulu ya, nggak apa-apa kan? Iya, jadi biasanya ibu gitu sih, malah kalau kita pertemuan di kelas, satu pertemuan itu ibu bisa ya udah kenalan aja, kenalan doang gitu. Enggak belum belajar, nanti pertemuan kedua baru belajar. Oke, jadi sekarang kita mulai aja lah ya. Kayaknya di kalian nih udah semangat belajarnya. Kayak dari mukanya tuh udah semangat gitu ya. Oke, jadi di sini yang pertama, poin pertama adalah kamu harus tahu konsep dasar nilai mutlak. Jadi sebelum ke tingkat yang lebih tinggi ya tentu kita harus tahu dasarnya dong, ya kan? Oke, ibu akan ngebawa kamu, mungkin mau ngajak kamu nginget-inget lagi. Kira-kira kamu tuh menemukan mutlak itu di mana? Maksudnya waktu SMP tuh pernah nggak sih belajar kayak ada tanda mutlak gitu? Kalian tahu tanda mutlak itu seperti apa? Iya, jadi apa ya, bisa dibilang notasi lah ya, bisa dibilang. Kalau kali, kayak mana notasinya? Ya di silang gitu ya, silang atau titik atau kurung. Itu kan sudah disepakati secara internasional. Kamu nggak bisa bilang tanda kurang itu ya kali, kan nggak kayak gitu ya. Bagi itu berarti titik 2 atau per dan sebagainya. Nah, kalau mutlak ini apa sih yang menandakan kalau dia tuh ini tuh mutlak gitu ya? Jadi mutlak itu ditandai oleh 2 garis lurus seperti ini. Misalnya di dalamnya ibu kasih suatu angka atau bilangan atau huruf juga bisa, variabel yang ibu misalkan A ya. Nah, ini mutlak. Jadi, seenggak taunya kamu di bab ini, setidaknya kamu tahu tanda mutlak itu kayak mana ya. Oke. Terus, kalau gitu, kamu pernah nggak pakai tanda mutlak itu di mana? Kalau ibu masih ingat sedikit sih, mungkin kalian nanti bisa tambahin lagi ya. Ada di fisika waktu belajar tentang cermin, dimana waktu itu ada rumus M ya, kalau nggak salah itu pembesaran bayangan kalau nggak salah. Nah, itu ada mutlaknya. Kenapa? Ya nggak mungkin dong pembesaran bayangan itu minus 2 kali, kan nggak mungkin. Hasilnya memang mungkin minus, tapi nah ada tanda mutlak di situ sehingga dia nanti hasilnya di plus. Udah mulai nih, udah mulai ke konsep dasar nilai mutlak sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau ibu bawa ke dalam ke dalam kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, itu contohnya misalnya ada anak pramuka. Nah, bukan pramuka tuh wajib sebenarnya ya, tapi karena sekarang kita daring jadi nggak wajib. Nggak dilaksanakan malah ya. Itu misalnya disuruh maju ke depan 5 langkah, ke belakang 5 langkah dan sebagainya. Nah, ketika dia maju mundur cantik itu,
Nah, itu kita bisa gambarkan di, nah ini, di sini ibu punya suatu garis. Garis ini, ada yang tahu apa? Ya, sebenarnya pengalaman ibu, ini aja Pak, garisnya namanya apa ya? Ya, ini namanya garis bilangan ya. Di sini sudah tangan. Kalau panah ke kanan berarti sebenarnya seterusnya ya, kiri berarti seterusnya negatif gitu. Nah, sekarang kita kan tadi itu ya yang maju mundur tadi ya. Nah, misalnya ibu artikan kalau maju itu dia ke kanan, mundur itu ke kiri, oke? Nah, berarti mulainya dari mana? Mulainya ke SPBU dari 0. Nah, jadi kalau misalnya sebut saja bunga ini disuruh maju 3 langkah. Nah, berarti ibu harus, gak mungkin ibu gambar orang ya, kita gambar kita buat dia jadi panah aja ya. Jadi 3 langkah tadi ya. Oke. Terus berarti dia berhenti di sini dong, ya kan? Nah, kemudian disuruh lagi mundur. Mundurnya misalnya 5 langkah. Ya, mundur 5 berarti 1, 2, 3. Sebenarnya kalau lebih jelasnya kita pakai yang kayak begini-begini ya. Tapi nggak usah lah ya. 5 berarti sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhenti di sini ya. Oke, kita buat panah. Artinya dia mundur ke belakang, berarti kan ke kiri. Terus ibu suruh mundur lagi deh. Mundur lagi berapa ya? 4 langkah. Ya, jadi sini kan, mundur lagi berarti ke sini kan. Tuh, ketinggian. Sini. Ya, di sini kan? Bener ya? Dia berhenti di sini. Nah, terus maju lagi lah ya. Maju lagi. Berapa ya? 5 langkah. Maju berarti ke kanan kan? Sini ya. Oke. Dah sekarang ibu mau bertanya sendiri, jawab sendiri sebenarnya. Kalau untuk posisi itu posisinya itu berapa? Oke, posisinya itu begini cara menghitungnya atau cara memodelkan matematikanya ya. Nah, tadi dia ke maju kan? Maju 3 berarti plus 3. Ya kan? Plus 3 berarti kita tulisnya 3 aja ya. Gini. Oke. Terus dia tadi mundur ya. Mundur. Sebenarnya mundur ditambah, kan dia ngelangkah nih terusnya. Ditambah apa? Karena dia mundur, jadi min mundur berapa tadi? 5 ya, 5 gitu. Terus ditambah lagi sama, ternyata dia mundur lagi 3 ya. Terus dia maju lagi 4 ya. Ini tadi tuh 2, 3, 4. Oh ya, ini 4. Aduh, kenapa tadi ibu bilang ya? Maaf ya. Mata ibu nih emang lah. Jadi plus karena maju jadi nggak usah pakai kurung ya. 4. Oke. Nah, seperti ini. Terus jadi hasilnya berapa? Ya, 3 tambah 3 kurang 5 min 3 tambah 4. Berarti min 1. Bener ya? Berarti min 1. Di sini kan tadi hasilnya. Sebenarnya kalau misalnya biar ini lurus pakai kayak gini sih.
Oke. Nah, seperti itu. Oke, oh ya, kalau misalnya ibu nanti dalam memberikan video ada yang salah ngomong atau salah nulis atau gimana, kasih tahu ya. Gak apa-apa, ibu senang kok dikasih tahu, malah bagus, nanti jadinya ibu langsung ralat ke seluruh kelas. Nah, tapi min 1 ini sebenarnya artinya apa? Artinya ya, jadi dia itu berada apa ya? Kalau misalnya di fisika tentang apa ya, GLBB ya kalau nggak salah, tentang kecepatan gitu kalau nggak salah ya, ada kecepatan dipercepat. Nah, ketika diperlambat itu kan hasilnya minus, tapi kan sebenarnya meaningnya tuh maksudnya bukan minus 10 meter per sekon kan nggak ada ya sebenarnya kecepatan minusnya kan. Nah, itu artinya minus di situ adalah diperlambat gitu, jadi ada artinya. Nah, ini berarti dia artinya itu adalah dari titik awal, dari 0, kan tadi awalnya 0 ya, kita kan awal dari min 2, bukan dari min 1 atau dari 3 kan bukan ya, tapi awalnya kan dari 0. Nah, dia berada di sebelah kirinya gitu ya, atau di ke belakang gitu kan, tadi ke belakang maju mundur gitu ya. Nah, jadi makanya dia min 1 gitu. Oke, nah itu posisinya. Nah, kalau untuk langkah, nah kalau langkah ini kayak bisa juga pengaplikasian ini tuh bukan baris berbaris, bisa juga kalau kalian dulu waktu masih kecil main Donald bebek mundur 3 langkah yang gitu, itu juga bisa. Ini ada berapa langkah dia ngeloncat gitu ya. Nah, langkah ini, nah sekarang kita nih berbicara gini, mana sih nilai mutlaknya gitu, maksudnya tanda mutlaknya tuh mana gitu. Masa kita ngomong ngalur ngidul tapi ini gak ada mutlaknya ya. Nah, disinilah ada mutlaknya. Jadi mutlaknya itu kita kasih di sini 3, terus tambah mutlak min 5 gitu, tambah mutlak min 3 tambah mutlak 4. Jadi bukan kita nulisnya tuh tadi dia tambah 5 tambah 3 tambah 4 gitu doang. Padahal kan ini ada min, ada plus, ada kayak plus lah ya. Tapi kalau minnya masa tiba-tiba dia hilang ya. Dia tetap ada, tapi gimana caranya biar bisa hilang? Nah, disitulah fungsinya nilai mutlak. Oke? Ya, jadi ini, nah mutlak 3 itu hasilnya tetap 3 ya. Terus mutlak min 5, nah min ini jadi plus, tambah mutlak min 3 berarti 3, tambah 4, mutlak 4 berarti 4, berarti 15 ya. Oke, jadi dia ada 15 langkah yang udah dia lakukan gitu. Oke. Iya, kayaknya dari sampai sini kayaknya ngerti lah ya. Ibu harap ngerti, masih gampang kok. Jadi di sini sudah muncul ya aplikasi dari mutlak ya. Dan kayaknya udah sedikit ada bayangan lah nilai mutlak itu gimana sih gitu. Nilai mutlak suatu bilangan. Oh, jadi kalau misalnya minus tuh berarti jadi plus ya gitu. Bisa jadi. Bukan bisa jadi, emang iya sih. Terus kalau yang plus, ya dia tetap plus. Jadi bisa dibilang gimana? Oh, kalau ibu mau tanya nih, kalau misalnya mutlak min setengah, hasilnya berapa? Hasilnya setengah ya. Oke. Terus kalau mutlak misalnya mutlak berapa ya? Akar 3, ya berarti tetap akar 3 ya, gitu ya kan? Kalau misalnya mutlak 0,
Di sini kita nggak berbicara bilangan bulat ya, ya nggak hanya di garis bilangan ini aja. Oke, bilangan real kita berbicara di sini. Real tahu ya, real itu semua bilangan mencakup. Tapi sebenarnya ada yang di atasnya bilangan real, namanya bilangan kompleks. Kalau bilangan kompleks itu mungkin kamu pakai ketika kuliah aja. Kalau itu juga kalau masuk yang hitungan-hitungan sih, gitu. Bilangan kompleks itu nanti masuk bilangan imajiner ya, SpongeBob imajiner, imajinasi. Jadi contohnya imajiner itu. Ada yang tahu apa? Misalnya akar, ibu mau tanya akar 4 itu kan berapa? 2 ya. Nah, kalau akar min 4, nah ini adalah imajiner. Ya, akar min, itu imajiner. Nah, kalau gitu mutlak 0 hasilnya apa? Mutlak 0 tetap 0. Gitu. Jadi, kesimpulannya apa nih? Bisa kalian simpulkan tentang konsep dasar nilai mutlak ini? Ya, artinya nilai mutlak suatu bilangan positif, tahu nilai bilangan positif tahu ya, dan 0, bilangan positif dan 0. Jadi di garis bilangan ini ada nih bilangan bilangan bulat positif, bilangan 0, bilangan bulat negatif. Jadi ada 3 macam. 0 ini sendiri ya, 0 ini waktu ibu kuliah punya kakak angkatan, dia bahkan buat skripsi tentang bilangan 0. Bilangan 0 dijadikan satu skripsi loh ya. So spesial ya dia ya. Nah gitu. Jadi bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, jadi nilai mutlak, nilai ya, nilainya. Kamu bernilai kan? Kamu sangat bernilai. Kalau nilai mutlak ini di bilangan 0, dan bilangan bulat positif, itu hasilnya apa tadi? Nih, mutlak dari akar 3, hasilnya akar 3. Akar 3 ini kan ya 1 koma gitu ya. Jadi ya itu kan masih positif kan dia gitu. Nah, terus apa namanya nih? Tadi nih mutlak 3 gitu ya. Itu tuh hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Paham ya? Bilangan positif deh. Bilangan bulat. Kalau bilangan bulat berarti akar 3 nggak masuk ya. Bilangan positif dan bilangan 0. Bilangan positif dan bilangan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sementara bilangan negatif ya, tadi ada mutlak min setengah, mutlak min 3, itu hasilnya apa? Min setengah jadi setengah, min 3 jadi 3, min sejuta jadi sejuta. Hasilnya adalah lawannya. Kalau ibu tanya lawannya, misalnya lawan dari 2, min 2. Lawan dengan kebalikan berbeda ya. Kalau lawan, misalnya ibu tanya, lawannya 3/4, apa? Min 3/4. Tapi kalau kebalikan dari 3/4, apa kebalikan? Ya udah dibalik, 4/3. Jangan pula kamu tambahin min 4/3. Ini nggak tahu apa sebutannya, lawan dan kebalikan gitu. Enggak ya. Paham ya sampai sini? Itulah kira-kira kesimpulannya. Oke. Tampung dulu pertanyaannya, dicatat dulu pertanyaannya kalau ada yang bingung ya. Kita nanti bisa diskusikan via apalah, nanti ibu kasih tahu. Oke, sekarang kita lanjut ke definisi definisi nilai mutlak. Nah, definisi ini bukan kayak definisi dalam artian bahasa Indonesia ya.
Itu berarti kamu hafalan. Nah, definisi nilai mutlak ini jika kamu mengerti, ini akan ngebawa kamu bisa ngerjain di berbagai ragam model nilai mutlak. Intinya dengan definisi kamu bisa menyelesaikan segala permasalahan nilai mutlak, baik itu nanti, ini kan linear nih, nah mau nanti dia kuadrat, mau yang mutlak apa, pokoknya dengan definisi itu bisa gitu. Tapi sebaliknya, kalau dengan cara, ya kita bisa bilang dengan cara lain, cara ampuh, cara cepat, cara segala macam yang sebut-sebutan itulah. Nah, itu belum tentu bisa ke semua soal nilai mutlak, baik itu persamaan dan pertidaksamaan. Kalaupun kamu dapet, itu lagi beruntung aja, kalau bisa dibilang lagi lucky. Karena ketika kamu pakai cara itu, dengan kamu nanti menggunakan cara itu di soal yang berbeda dengan angka yang pasti beda ya, angkanya beda, tapi intinya modelnya sama. Nah, itu nanti nggak dapat. Beda jauh jawabannya dengan cara definisi. Dan kalau kamu nggak percaya, kamu bisa pakai aplikasi atau software untuk membuktiin jawaban dengan cara definisi itu. Insya Allah pasti benar gitu. Misalnya software GeoGebra misalnya, kayak kamu udah belajar ya, udah tahu. Nah, definisi nilai mutlak ini, kalau ibu, kan tadi kan nilai mutlak tuh gini ya, pakai 2 garis gitu ya, garis lurus ya, jadi bukan kurung, bukan kurung siku, bukan ya, dia pokoknya garis lurus. Nah, itu di dalamnya misalnya ibu misalkan variabel, kita pakai secara umum aja yaitu X gitu ya. Nah, ini kurung kurawal, tapi kurung kurawalnya satu aja, nggak usah dua-duanya, nggak usah nutup, satu aja. Sebenarnya lucu sih, ibu punya pengalaman juga sama anak-anak, ada yang belum bisa membuat kurung kurawal. Jadi kayak bersusah payah banget ngebuat itu. Ya udah, kalau nggak bisa ngebuat ya nggak apa-apa, mungkin kamu bisa akali dengan kurung siku biasa gini boleh, atau panah boleh, terserah ya. Nah, yang pertama kan tadi ada 2 jenis intinya ya, dia untuk yang negatif, positif, intinya gitu ya, negatif sama positif. Nah, jadi yang pertama kalau dia negatif ya, itu jika, nah tadi apa yang negatif? Tadi bilang negatif ya, positif jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kenapa gitu? Ya karena tadi kan mutlak 0 hasilnya apa? 0 kan? Ya berarti dia ke sini gitu masuknya, dia nggak ada min 0 kan gitu. Nah, jadi satu lagi yang negatif itu berarti meaningnya dia itu yang berasal dari yang negatif kan, yang kurang dari 0. Paham ya? Yang udah sebelah kirinya 0, min 0,0000001, nah itu udah mulai gitu. Itu berarti nanti ya dia X kecil dari 0. Nah, inilah intinya definisi nilai mutlak yang bisa kamu pakai untuk ke segala macam model soal, baik itu persamaan maupun ketidaksamaan ya. Oke. Jadi kita langsung aja contohnya. Contoh, ibu berharap ini muat ya satu papan tulis ini, jadi nggak perlu buat yang baru. Nah, contoh, coba kamu definisikan mutlak berapa ya, X kurang 3. Oke. Ingat ya, kan linear satu variabel, ini masih disebut linear satu variabel ya. Iya. Ya, kita buat kurung kurawalnya. Kalau nggak bisa yang tadi ya. Nah, yang pertama itu untuk yang positif kan. Berarti kalau positif ini berarti dia tetap ya. Berarti kita kopas, bahasanya gitu. Kopas aja soalnya ya. Kopas, ingat di kopas. Kan kalian jago tuh kopas-kopasannya. Aduh. Terus jika
Nah, jika apa? Jika X lebih besar sama dengan 0, apakah selalu lebih besar sama dengan 0? Ya enggak lah, tergantung yang di dalam mutlak atau di dalam soalnya itu apa ya. Nah, ini kenapa bisa dapetin 0? Seperti ini. Ini tuh aslinya kamu apa namanya ya? Kamu pindahkan. Bentar ya. Nih, kamu pindahkan X min 3 atau soalnya. Jadinya X min 3. Nah, tanda yang pertama sebenarnya mungkin ada di beberapa sumber tanda tanda sama dengannya ini bisa di bawah. Ya, sama aja sih sebenarnya. Yang penting harus ada salah satunya. Kalau nggak ada, kasihan dong 0 yang nggak termasuk ya. Ya, jadi harus ada. Tapi secara umum yang dipakai itu yang di lebih besar sama dengan. Ibu jarang sih ngeliat yang lebih kecilnya gitu. Intinya salah satu, nggak dua-duanya, nggak ada sama sekali, nggak gitu ya. Intinya salah satu. Nah, kita ikutin lebih besar sama dengan 0, ya kan? Nah, ini harus berbentuk X kan. Jika X nggak ada embel-embel lain kan, artinya segala sesuatu mau itu koefisien atau konstantanya harus berpindah ke ruas kanan. Nah, ini berhubung kalau yang atas ini berhubung dia nggak punya konstanta, tapi punya koefisien, tapi kan koefisiennya 1. 0 bagi 1 kan 0, jadi makanya dia tetap 0 gitu. Nah, kalau ini berarti dia punya koefisien. Dia punya konstanta. Konstantanya pindah ke, ya ini sebenarnya modal dasar kamu di dari SMP yang pertidaksamaan linear. Jadi pindah, min 3-nya pindah. Jadi 3 kan? Nah, inilah jawabannya. Nah, kalau yang koefisiennya 1, ya udah ini udah langsung jawaban. Tapi kalau selain 1, berarti nanti harus dibagi ya, dibagi kan? Bukan jadi berubah tanda ya. Dibagi. Nah, nanti soal yang lain. Nah, kemudian untuk yang minus sekarang ya. Nah, ini juga sama. Kita pindahin soalnya tapi pakai min. Jadi min dalam kurung. Kan soalnya ini ya, jadi harus dalam kurung. Kenapa? Kalau nggak di dalam kurung takutnya kamu lupa. Ya kalau udah langsung cepet sih tahu ya nggak apa-apa. Nah, kenapa? Karena hasilnya bukan ini kayak belum selesai lah, masih mentah ini ya. Jadi kalau kita selesaikan jadinya hasilnya min X min kali min 3 plus 3. Nah ini, jadi kalau kamu nggak pakai kurung, takutnya kamu cuman mengalimin di X-nya aja. Min 3-nya lupa dikali, gitu. Nah, ini baru min X plus 3 jika. Nah, terus sebenarnya sama lagi nih. Kita ambil soalnya. Jadi kita soalnya ya. Ingat kita ambil soalnya. Nah, jadi ke sini larinya. Nah, oke. Jika X kurang 3, sekarang tandanya lebih kecil. Karena kan definisi yang kedua lebih kecil kan, yang ini. Nah, jadi X kecil dari 3. Nah, untuk apa ya? Bisa dibilang yang untuk di jikanya ini pasti sama angkanya. Paham ya? Kalau di atas 3, di bawah 3. Nggak mungkin dia 1, 3, 1 min 3, nggak mungkin. Kalau kayak gitu berarti kamu salah. Ya, ini pasti sama untuk yang di jikanya. Oke. Gitu. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa, kamu nggak usah nulis kayak dicoret-coret kamu aja. Kalau kamu udah langsung paham, kamu cukup nulisnya kayak gini aja. Misalnya ini yang versi 2 ya. Nah, jadi X min 3 jika X, langsung tahu kamu itu pindah ruas, jadi 3. Terus ini langsung kamu kalikan min X min 3 jika
X kurang dari 3. Nah, kalau angkanya udah dapet yang pertama, langsung aja kamu kopas ini, langsung kamu kopas kan, ini kan sama kan. Nah, terus tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, gitu aja. Yang tadi lebih besar sama dengan, berarti yang di bawah lebih kecil. Gitu. Oke deh, kayaknya nggak muat ya. Kita harus buat yang baru lagi. Gitu kira-kira. Oke, contoh berikutnya ya. Ya, nomor 3. Nomor 2. Misalnya mutlak 2x tambah enggak 2 kurang 3x. Oke, yuk kita definisikan. Jadi kalau ayo apa definisinya gitu ya. Nah, kita definisikan seperti ini langsung kurung gitu ya. Oke, kita kopas kan soalnya 2 kurang 3x gitu kan. Jika. Nah, terus kita sebenarnya dicoret-coret sih, tapi ya udah nggak apa-apa. 2 kurang 3x, tanda pertama apa? Lebih besar sama dengan 0 kan? Yang pertama. Terus ya udah ini kita otak-atik ya. Dengan model dasar kamu di pertidaksamaan linear waktu di SMP. Nah, 2-nya pindah jadi yang di sini tinggal min 3x ya kan? Besar sama dengan 2-nya pindah jadi apa? Jadi min 2 dong. Nah, x. Oke. Ini sebenarnya cara ngebacanya bagi kan? Min 3-nya bukan jadi plus ya. Kan dibagi. Jadi min 2 dibagi min 3 kan? Min 3. Nah, ingat ada suatu aturan di pertidaksamaan. Mungkin Ibu ingatkan lagi, pada lupa ya. Mungkin ya. Nah, kalau dibagi atau dikali oleh bilangan negatif. Ini min 3 bilangan negatif nggak? Bilangan negatif ya. Nah, itu tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi yang tadinya lebih besar sama dengan, kita balik jadi lebih kecil sama dengan. Kalau tadi lebih besar berarti jadi lebih kecil dan sebaliknya. Gitu aja. Tapi sama dengannya nggak hilang ya. Jadi hasilnya apa? Ya udah ini kan min sama min habis ya. Jadi plus. Jadi hasilnya x lebih kecil sama dengan 2/3. Oke, ini berarti kita agak panjang ya lagi yang buatnya. Bawah lagi. Nah, berarti berikutnya apa? Kita kali min kan? Kita kali min berarti min dalam kurung. Ya sebenarnya kalau mau langsung nggak apa-apa ya. Jadi hasilnya apa? Min 2 tambah 3. Ibu boleh kan nulisnya kayak gini. 3x min 2. Miningnya sama ya. Artinya sama. Ya, ini kan min kali 2, min 2, min kali min 3x, plus 3x. Jika bentar. Nah, jika apa? Nah, tadi ingat kata-kata Ibu bahwa kamu tinggal membuat ulang angkanya kan pasti sama nih. Terus tandanya berubah, berlawanan gitu. Kalau ini lebih besar sama dengan, nah berarti lawannya apa? Ini lebih kecil sama dengan, berarti lawannya lebih besar, tapi nggak pakai garis, karena yang pakai garis kan yang di pertama. Jadi yang kedua itu pasti nggak pakai garis ya. Loh kok bisa gitu sih Bu? Oke, kita buktikan ya hasilnya bisa seperti ini. Ibu hapus dulu. Nah, jadi ingat ya, yang diambil itu adalah dari soal. Ini tuh dari soal. Yang jika ini datangnya dari soal.
Jadi bukan dari sini, bukan. Ya, bukan. Oke? Karena kebanyakan anak-anak mengira dari yang di sini, dari ini syaratnya, ini bukan syarat, ini kondisinya. Yang sebelah ini syarat gitu ya. Jika dan hanya jika maka gitu loh. Itu kan sebab akibat. Nah, jadi kita ambil soalnya 2 kurang 3x. Nah, tadi definisinya apa? Definisi yang kedua kurang dari kan? Kurang dari. Terus kita otak-atik, kita ini apa namanya? Jadikan min 3x kecil dari min 2, ya kan? Nah, terus ini kan min 2 dibagi min 3, gitu kan? Min 2 bagi min 3. Tadi kata Ibu apa? Aturan di pertidaksamaan bahwa jika dibagi atau dikali oleh bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah, ya. Oke, jadinya lebih besar. Maka jawabannya X lebih besar 2/3. Gitu ceritanya. Oke, gimana? Jawabannya tadi benar ya, X lebih besar 2/3. Gitu ya. Jadi bukan dari namanya kondisinya, tapi dari soal. Oke, udah mulai. Jadi ciri-cirinya apa dong berubah tanda itu? Ciri-cirinya seperti ini. Kalau Ibu mau tanya deh, 2 kurang 3x. Variabel apa? Variabelnya x ya, udah jelas ya, variabel x. Terus koefisiennya apa? Koefisiennya min 3 kan, ini dia, min 3. Konstantanya 2. Nah, yang mau Ibu garis bawahi di sini adalah koefisien. Jadi, kalau koefisiennya negatif, maka tanda di pertidaksamaannya ini berubah. Ya, tanda berubah. Gitu. Kalau yang nomor 1 tadi enggak kan, x kurang berapa tadi? 3 ya. Nah, maka kalau Ibu tanya variabel x ya kan? Terus koefisiennya 1 kan, plus 1, berarti dia nggak berubah ya, tetap dia normal sesuai dengan seperti definisi awal. Konstanta nggak usah. Jadi yang dilihat tuh adalah koefisien gitu. Oke. Nah, lagi ya, contoh lagi nomor 3. Salah kok ini nomor 3. Mutlak apa ya, min 5x. Min 5x doang. Oke, yuk kita definisikan. Ibu mau tanya, ini bakal berubah nggak nanti? Berubah ya, kenapa? Karena koefisiennya negatif. Jadi walaupun dia nggak ada konstanta, nggak usah dimikirin. Yang dipikirin adalah koefisiennya. Oh, berarti nanti ini berubah. Jadi kamu sebelum ngerjain itu, kamu udah punya ancang-ancang gitu. Oh, ini bakal berubah nanti tandanya. Jadi kamu sudah warning dalam hati kamu gitu ya. Oke, kita definisikan. Berarti ini pertama min 5x ya kan? Jika kalau kita coret lagi ya, kita coret lah. Harusnya langsung aja. Min 5x lebih besar sama dengan 0. Ini kan definisi pertama bisa sama dengan kan. Terus x, nah ini kan sebenarnya 0 bagi min 5. Ingat ya, 0 bagi min 5 kan dibagi min nih. Walaupun hasilnya 0, tetap aturan itu tetap nggak boleh dilanggar. Ya, jadi dia berubah, tetap berubah. X lebih kecil sama dengan 0. Makanya benar ya, kalau yang minus tuh koefisien ini berubah gitu. Terus satu lagi, kurang panjang. Ini berarti yang satu lagi, Ibu langsung aja ya. Min kali min berarti plus ya. Kan yang kedua kan dikali minus ya. 5x aja berarti. Berarti kita bisa langsung ya. X, kita tinggal kopas nolnya. Oh, ini berarti nanti berubah tandanya, tapi nggak pakai garis gitu. Kalau buktiin sama caranya dengan yang sebelumnya ini, pasti hasilnya x lebih besar 0. Oke?
Oke, gimana? Udah mulai panas? Oke deh, jadi kira-kira 3 aja lah ya, nggak usah banyak-banyak kayaknya ya. Masa semua model ibu kasih tahu sih. Nah, nanti tantangannya di mana? Nah, sekarang kalian, ibu mau lihat kalian tuh bisa atau enggak sih? Oke. Ya, tadi tuh baru tadi kalau pemanasan ini jadi apa ya? Udah nggak apa-apa ya, pemanasan aja ya bilangnya. Silahkan dicoba nih ya. Definisinya apa ya? Ya Allah Bu, kok udah ada ini aja sih Bu? Nggak apa-apa dong, pasti bisa. Misalnya no. Ya, udah kayaknya ini aja deh. Oke, silakan dicoba. Soal 3 semua. Gimana kalau ada pertanyaan, simpan dulu pertanyaannya. Untuk next meeting aja lah ya. Oke. Nanti ibu akan coba bertemu secara virtual dengan kalian. Semoga semua dilancarkan, sinyalnya bagus, kalian ada kuota, dan ibu juga di sini juga ada kuota lancar ya. Oke. Ya, semangat ya semuanya. Dan kalau di apa ya, video ini kan di download ya, segera di download biar nanti nggak nyari-nyari lagi, maksudnya nggak nyari-nyari lagi mana ya linknya gitu ya. Jadi segera aja di download gitu, nanti langsung disimpan. Misalnya kalau nggak muat bisa disimpan di laptop, atau kalau misalnya emang terbatas hanya handphone aja ya berarti dicatat di handphone. Pokoknya jangan pernah kehabisan akal ya. Apa namanya, saat cara nggak ada pasti ada cara lain. Oke. Semoga nggak ada yang tertinggal. Maksudnya materi ini secara lengkap sudah ibu kasih tahu untuk yang sekarang. Kalaupun misalnya ada yang lupa, insya Allah akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Barakallah, semoga berkah. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.